Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar pemilu dan partisipasi politik warga negara. Ada yang sudah tahu pemilu itu apa? Kalau belum, yuk sama-sama kita belajar. Pemilu. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan juga dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum atau pemilu, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa ya tujuan dari pemilu? Tujuan utama pemilihan umum di Indonesia sendiri adalah mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih wakil rakyat serta pemimpin negara. Jika dijabarkan, ada beberapa tujuan pemilihan umum. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana tujuan pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya secara bebas. Yang kedua, memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilihan bertujuan untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, DPD, DPRD, dan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden yang akan menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, membentuk pemerintahan yang legitimate. Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang jujur dan adil akan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Yang keempat, melakukan sirkulasi elit politik. Pemilu menjadi mekanisme untuk melakukan pergantian kepemimpinan secara damai dan teratur. Melalui pemilu, dimungkinkan terjadinya sirkulasi elit politik di mana tokoh-tokoh baru dapat muncul menggantikan tokoh lama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya stagnasi politik dan membuka peluang bagi munculnya ide-ide segar dalam pengelolaan negara. Yang kelima, mendorong partisipasi politik masyarakat. Penyelenggaraan pemilu secara berkala dapat mendorong partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, masyarakat diajak untuk terlibat dalam proses politik praktis, mulai dari mengikuti kampanye, berdiskusi tentang isu-isu politik, hingga memberikan suara pada hari pemungutan suara. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat. Ada 6 asas-asas pemilu yang digunakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan pemilu, yang selanjutnya disingkat menjadi Luber Jurdil. Yang pertama, langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum. Artinya, semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih, dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi atau pengecualian. Yang ketiga, bebas. Artinya, rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya, tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun. Yang keempat, rahasia. Artinya, rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan. Yang kelima, jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik, peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, adil.
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan partai politik secara pemilu serta peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. Selanjutnya ada penyelenggara pemilu. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia merupakan pelaksana operasional pemilu. Dengan tugas utama, KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi calon, pelaksanaan kampanye, pencoblosan, hingga rekapitulasi suara secara nasional. Lembaga yang kedua, ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ia merupakan pengawal proses yang bersih. Bawaslu mempunyai tugas utama mengawasi semua tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Mereka menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran seperti politik uang atau money politics, intimidasi terhadap pemilih, dan ketidaknetralan aparat negara. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ia merupakan penegak kode etik penyelenggaraan. Dengan tugas utama, DKPP berfungsi seperti Mahkamah Kehormatan. Lembaga ini menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik seperti penyalahgunaan wewenang, perilaku tidak adil, atau tindakan amoral lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kita akan membahas partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik warga negara adalah keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok warga dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan maupun proses pengambilan keputusan politik sehingga mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Bentuk partisipasi ini dapat dilakukan secara langsung seperti ikut memilih dalam pemilu atau secara tidak langsung seperti menjadi anggota partai politik, ikut serta berdiskusi politik, memberi kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Secara umum, partisipasi politik menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dengan partisipasi warga tidak hanya menikmati hasil kebijakan, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan arah pembangunan negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Yang pertama ada dari tingkat pendidikan. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, usia dan jenis kelamin. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, media massa dan informasi. Yang keenam, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik. Yang ketujuh, pengalaman politik dan organisasi. Yang delapan, kebijakan pemerintah dan kondisi politik nasional. Sekian pembelajaran kali ini mengenai pemilu dan partisipasi politik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.